Ya menurut saya itu udah langkah yang tepat ya. Langkah yang tepat itu dalam arti begini. Kalau ada seseorang yang dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan, ya seharusnya memang bereaksi. Jadi kalau tadinya Pak JK tidak bereaksi dan diam-diam saja, mungkin publik jadi menganggap itu benar. Tapi saya bersyukur Pak JK dan tim lawyernya yang punya logika hukum yang benar, ya, mereka melaporkan. Soal nanti laporan terbukti atau tidak, silakan Rismon datang dan pengacaranya mungkin si Jahmada Girsang itu juga datang dan buktikan mana yang benar gitu loh. Dan saya juga senang bahwa timnya Pak JK mengidentifikasi banyak channel-channel YouTube. Mengidentifikasi banyak channel-channel YouTube yang sudah membuat berita seenaknya. Seenaknya dalam arti mereka belum punya bukti, belum punya data, tapi ngucap aja. Sama seperti yang pernah dituduhkan ke saya dan ke kawan-kawan lain juga. YouTube ini memang sering membuat itu gitu loh. Channel-channel yang sedang dilaporkan ini. Karena tadi sudah disebut, saya bilang lagi, Mosato TV. Nah itu salah satu biang kerok yang suka memakai data-data yang belum terverifikasi atau memakai data-data yang nggak jelas untuk membuat video dengan narasi-narasi yang wah gitu loh. Jadi viral. Nah, kalau dia pengen terkenal, bukan begitu caranya, bro. Narasi yang dimaksud itu seperti apa? Terus pasal yang dikenakan itu seperti apa? Ya, seperti dia pernah menuduh ijazahnya Pak Roy palsu. Padahal tidak, ya kan? Padahal memang ada perubahan nama. Dia pernah menuduh saya wartawan palsu. Nih, kalau pengen tahu nih, ada kartu saya banyak nih. Ya kan, ada kartu yang dari kantor, ada kartu yang dari Dewan Pers, itu ada juga. Nah lalu sekarang dia menuduh Pak JK mendanai katanya. Mana buktinya? Jadi kita harus membiasakan, boleh kita membuat narasi, boleh kita membuat sebuah opini, tapi harus dengan data-data yang lengkap dulu. Seperti saya itu kalau menginvestigasi, saya langsung ketemu dengan Kasmujo, langsung dia bilang, saya bukan pembimbing Jokowi. Clear. Sampai hari ini tidak ada yang berani membantah. Nah, kalau memang si Mosato atau kawan-kawan YouTuber yang kemarin ulang tahun di Solo itu mau membuat sebuah narasi, cari data seperti yang saya lakukan gitu. Tapi tanggapannya gimana, mungkin Risma udah berpihak ke sana, terus lalu Dokter Tifa juga sempat sempat ke Solo tapi ditolak. Nah ini saya juga kurang setuju ya dengan pertanyaan ini. Dokter Tifa kabarnya sempat ke Solo, kan itu kabar. Ada nggak yang melihat dia di sana? Kan nggak ada. Jadi kita berhentilah kita membuat cerita-cerita seperti itu. Saya juga sering ke Solo, bahkan 2 minggu sekali saya ke Solo. Apa itu artinya apa gitu loh? Tapi saya meliput sidang, saya menyaksikan sidang gitu loh. Sidang, bahkan saya bersaksi di sidang itu waktu kemarin. Nah jadi narasi-narasi murahan seperti ini yang tidak ada dasarnya, mari kita selesaikan. Dan saya juga ya menghimbau lah ya kepada Mbak Puan Maharani, ya Ketua DPR kita, kepada Mas AHY, Pak Menko kita ya kalau nggak salah, dan lain-lain yang pernah mereka sebut-sebut juga namanya, supaya hal ini tidak menjadi liar, ya. Hal ini tidak menjadi liar dan dianggap masyarakat benar. Oh ternyata JK, Puan Maharani dan lain-lain yang mereka sebut-sebut terus itu, gitu loh. Jadi jangan gara-gara beberapa channel YouTube murahan masyarakat jadi ada yang percaya. Kita kan tahu ya, tontonan masyarakat itu kita tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa kontrol, katakanlah masyarakat menonton yang mana. Nah, kalau mereka jadi menonton yang sesat seperti ini terbukti kan? Salah satu tuduhan mereka terbukti sesat, maka dilaporkan oleh orang yang dituduh, ya kan? Ya boleh dong saya berasumsi tuduhan mereka yang lain juga sesat semua, ya. Jadi untuk kepada yang dituduh, Mbak Puan, Mas AHY dan lain-lain, kalau mau mengambil langkah seperti ini juga nggak apa-apa, rakyat mendukung kok, supaya jelas, supaya clear gitu loh, ya, bahwa gerakan untuk mencari ijazah Joko Widodo yang tidak jelas
rimbanya di mana ini, karena kan katanya asli, tapi fisiknya nggak pernah kelihatan. Itu loh. Jadi kita clear, kita bukan menuduh itu palsu atau asli, barangnya aja nggak pernah kelihatan, mana bisa kita tuduh palsu atau asli. Ya, tapi kalau sesuatu barang tidak mau diperlihatkan, ya berarti kan kita harus bertanda tanya dong, kita harus punya tanda tanya besar tentang itu. Ya, jadi masyarakat juga harus memilih tontonan yang cerdas seperti Ray-Ban Entertainment ini ya, supaya Anda mendapatkan informasi yang benar ya. Apakah salah satunya dilakukan ini bukan karena udah membelot ke arah sana gitu, membelot ke pihak sana? Membelot itu gimana bang? Maksudnya Rismon udah ke sana jadi akhirnya dilaporkan. Salah satunya mungkin penyebab dilaporkan, apakah gimana? Oh, ya kalau saya sih ngeliat nggak ada hubungannya ya. Kalau dia membelot ke sana itu kan dia ke Solo tanggal berapa? Ke rumah Jokowi. Sudah lama, udah 1 bulan. Lambat banget. Ini nggak ada hubungannya. Jangan dihubung-hubungkan dua hal yang tidak ada hubungannya bang. Ya, pembelotan Rismon artinya pengkhianatan Rismon sebenarnya bukan ke kita. Saya nggak merasa dihianati. Yang dia hianati itu adalah pembeli buku Gibran Endgame yang dia tulis. Karena dia menyuruh orang membeli sesuatu, lalu menarik. Itu nggak boleh. Bagaimana kalau saya jual ke abang sesuatu, saya jual sabun, lalu besok saya tarik, balikin dong duitnya. Ini saya jual sabun nih, taunya sabunnya tidak bisa membersihkan tangan Anda. Ya saya tarik dong sabunnya. Tapi kan diganti uangnya. Nah sekarang Rismon ini apa? Tanggung jawabnya mana? 4 orang yang masih ada di dalam manajemen itu, Rismon Sianipar, Vivian Siahaan istrinya Rismon, Arif Iksan dan Hani istrinya Arif Iksan. 4 orang ini saya rasa harus bertanggung jawab kalau memang mau menarik buku tersebut dari peredaran. Itu yang dia hianati. Jadi soal dia minta maaf ke Jokowi, silakan aja dia minta maaf. Saya sih nggak merasa dihianati, bodoh amat. Tapi kalau menarik buku, itu jelas mengkhianati orang yang sudah membeli dan mengeluarkan uang. Itu jelas-jelas tindakan kriminal loh. Menjual sesuatu barang yang dengan itikat buruk, dengan pretensi bohong gitu loh. Jadi dia tahu itu buku udah nggak bener menurut dia ya, tapi masih dia jual. Berarti kan itu menjual sesuatu kebohongan. Mungkin salah satu langkah yang untuk memperbaiki, mungkin dia membuat buku yang lain gimana itu kalau dia membuat. Ya buku lain ini apakah dia mau jual lagi? Berarti keluar duit 2 kali dong. Masa saya dibohongin sekali mau dibohongin kedua kali? Jadi itu cara yang bodoh untuk menarik sebuah buku ya. Menarik sebuah buku dan membuat bantahannya sendiri itu menurut saya sesuatu yang bodoh. Ya. Untuk pelaporan ini berarti pencemaran nama baik yang soal dana-dana itu mungkin. Ya, katanya kan Rismon yang mengatakan bahwa di sebuah video YouTube, setahu saya satu-satunya channel YouTube yang pernah didatangi Rismon sesudah dia RJ adalah catatan Andi Aswan. Jadi mungkin di situ, saya nggak tahu. Ya, saya juga nggak nonton videonya, tapi setahu saya satu-satunya yang dia pernah tampil di YouTube setelah RJ itu adalah catatan Andi Aswan.